anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang arif serta bijaksana dan yang kami banggakan, teman-teman peserta lomba rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Rabbul Izzati, Tuhan sang pemberi rumah berpagar besi. Di depannya terdapat mobil Mercy, makanan sehari-hari keju dan roti, perabotan rumah tangga, TV dan CD. Itulah sebagian nikmat Allah yang patut kita syukuri. Kedua kalinya, salawat berangkaikan Quran adalah benteng pertahanan nan kokoh dari pesona godaan syaitan yang menyesatkan. Al-Quran adalah ajimat penyelamat dari berbagai kesesatan. Al-Quran merupakan kitab suci yang syarat dengan inspirasi dan motivasi agar umat manusia dapat memperluas wawasan, memperdalam ilmu pengetahuan, dan menyempurnakan akhlak pergaulan, bahkan menciptakan generasi-generasi Rabbani dan Qur'ani yang kuat dan berakhlakul hasanah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga menyampaikan satu topik syarahan dengan judul konsep pendidikan karakter berbasis Al-Quran, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Menyebut asma Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dan tutur kata yang benar. Pada ayat tadi diawali dengan kata wal yakhsha. Istinbatnya adalah siqatul lil amr, menunjukkan kata perintah, sedangkan perintah itu menunjukkan kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kita merasa takut jika meninggalkan generasi-generasi dalam keadaan lemah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini merupakan perintah Allah agar kita meningkatkan generasi-generasi yang kuat, hebat, dan amanat, bukan generasi
Padahal saudara-saudara, di negeri yang kita cintai ini sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, seluruh generasi muda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan menjadi pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa kekuatan generasi muda, mustahil Indonesia akan merdeka. Demikian ungkapan Bung Karno yang diabadikan dalam sejarah bangsa. Pantas Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, pernah berkata, "Inna fi yadis syabani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha." Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Andai pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan hebat. Tetapi jika pemudanya lemah dan hianat, bangsa akan hancur dan kiamat. Lalu bagaimanakah solusi dasar dalam membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 sebagai berikut. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khayra man istajartal qawiyul amin. Sadaqallahul azim. Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Sedangkan konsep qawiyun yang dapat kita terapkan pada era modern seperti sekarang ini adalah kuatul ilmi, kekuatan ilmu. Karena strength is power. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fatlu alimi alal abidi kafatlil qamari lailatal badri alas sairil kawakib." Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tanpa pengetahuan laksana rembulan yang meredupkan kemilauannya bintang gemintang di angkasa luar. Hadirin rahimakumullah. Namun sayang beribu sayang, kejayaan Islam tersebut kini hanya tinggal kenangan. Tinta emas sudah berubah menjadi tinta kelam, sebab sebagian generasi muslim saat ini menjadi generasi terbelakang, jauh tertinggal dalam penguasaan ilmu pengetahuan oleh umat-umat dan bangsa lain di dunia. Dampaknya apa? Kadal fakri ayakuna kufran. Fakir ilmu maupun fakir harta akan membawa manusia pada kekufuran. Akibat lemahnya ilmu pengetahuan menyebabkan ketergantungan, kemiskinan, bahkan memicu berbagai kemungkaran seperti bermain judi dan masih banyak lagi. Bahkan tidak mustahil akibat himpitan ekonomi gadis-gadis kita menjadi kupu-kupu malam. Na'udzubillah. Pantas Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan tegas berkata, "Hayatul fata wallahu bil ilmi wat tuqa." Eksisnya seorang pemuda demi Allah tergantung pada ilmu dan ketakwaannya. Dengan demikian, generasi Qur'ani adalah generasi yang berilmu dan bertakwa.
atau harus kawin dan aminun? Sebab andai generasi-generasi kita kuat secara intelektualitas tetapi tidak kuat memegang amanat, niscaya hanya akan lahir saklaba bergaya kupat, siap membantai, karung bersiasat pusat, siap menyerang, Namrud berjurus tikus, siap meringkus. Bahkan akan lahir Fir'aun berair mata buaya, pandainya berpura-pura, gayanya bak pelopor, padahal dia biangnya koruptor. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan generasi Qur'ani, kita harus membangun generasi-generasi yang memiliki kualitas ilmu, kualitas iman, dan kualitas akhlak. Dan oleh sebab itu, kita sebagai muda-mudi harapan bangsa, mari kita hiasi hidup dengan Al-Quran agar terarah, hiasi hidup dengan ilmu agar mudah, hiasi hidup dengan cinta agar indah. Sebab hidup tanpa Al-Quran akan tersasar, hidup tanpa ilmu akan sukar, hidup tanpa cinta akan hambar. Mungkin hanya ini syarahan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebaikan datang dari Allah dan kesalahan datang dari kami bertiga selaku manusia biasa yang tak luput dari salah, hilaf, dan dosa. Allah berfirman, Nabi bersabda, dan kami pun berkata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya